Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Untuk itu, yang memimpin doa saya mohon kepada Pak Yani. Pada Pak Yani dipersilakan. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Pak Yani yang telah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, bagaimana kabar kawan-kawan semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum saya lanjutkan lagi, pada pertemuan kali ini nanti untuk daftar hadir mohon dikirim lewat WA grup saja, ya, kirim ke grup kelas kita, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah Ananda sudah belajar tentang aktivitas atletik sebelumnya di kelas sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Apa aja yang sudah Anda pelajari di kelas sebelumnya? Saya belajar lari dan melompat, Pak. Lari, melompat, ada lagi yang lain? Teknik-teknik lari jarak pendek ya, Pak. Jalan, Pak. Baik. Oleh karena sudah pada belajar, untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu agak pendalaman sedikit, yaitu di lari jarak pendek. Nah, menurut Anda semua, manfaat kita mempelajari lari jarak pendek itu apa? Bisa melatih kecepatan, Pak. Ya, satu. Siapa itu Pak Yani ya? Terus ada lagi yang lain? Kekuatan otot kaki, Pak. Kekuatan otot kaki, ya saya catat dulu ya. Terus ada lagi? Banyak ya, kalau saya disebutkan satu persatu mungkin banyak. Mungkin ini kalau dari segi prestasi untuk lari jarak pendek sendiri itu bisa menyumbangkan 3 medali ya, yaitu di nomor 100, di nomor 200, di nomor 400. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran lari jarak pendek, diharapkan Ananda semua kelas 7 ini dapat menjelaskan teknik start, terus saat berlari dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Terus yang kedua menjelaskan cara melakukan berbagai teknik start saat berlari dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Yang ketiga mengidentifikasi berbagai teknik dasar, teknik start ya saat berlari dan memasuki garis finish. Melakukan berbagai gerak start saat berlari dan memasuki garis finish dan membuat video gerak awalan start lari jarak pendek. Mungkin itu dari tujuan pembelajaran. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Setelah Anda cermati, apa teknik apa saja yang terdapat dalam lari pendek tersebut. Mulai dari awalan, terus saat berlari dan masuk finish. Bisa dilihat startnya yang dipakai start apa. Oke, ini siap persiapan. Lihat kakinya.
Ya, tahap persiapan. Ya, udah dimulai dengan tembakan tadi. Ya, cara masuk finishnya seperti apa tadi bisa dilihat mana yang duluan masuk ya. Nah, itu nanti Anda cermati mulai dari tahap awal sampai akhir. Sebelum selanjutnya, siapa yang tahu dulu pengertian daripada lari jarak pendek? Ayo, Pak Arvita. Saya Pak. Lari Kita. secepat-cepatnya, Pak. Oke, lari secepat-cepatnya. Oke, siapa lagi? Saya Pak, itu lari secepat-cepatnya dalam jarak yang tidak jauh atau pendek Pak. Oke, saya kira cukup dulu ya, biar dapat jatah yang lain juga. Untuk pengertiannya, mari kita lihat. Yang pertama, lari jarak pendek itu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Ya, jadi jarak yang ditempuh itu berapa? Disitulah kita harus maksimal larinya. Lanjut, lari jarak pendek ini juga disebut dengan lari sprint ya, anak-anak sekalian. Sprint merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa? Karena masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Ya. Terus nomor lombanya yaitu ada 100 meter, ada 200 meter, dan 400 meter. Karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme ya dan napas, sebagaimana hal untuk lari jarak jauh. Yang terpenting adalah secepat mungkin untuk sampai ke garis finish. Tadi sudah saya katakan, lari jarak pendek itu kata lainnya adalah sprint. Nah, untuk sebutan pelarinya sendiri, ada yang tahu siapa? Ada, Apa? Pak. Saya Pak. Ya, terus siapa Pak Dedi? Sprinter Pak. Oke, yang lain ada? Oke, kita lihat. Ya, kata lain daripada lari jarak pendek adalah sprinter ya. Oke. Ini ada yang tahu nggak nih siapa nih? Namanya siapa? Lalu Pak, lalu. Zori. Pak, Zori. Oh, lalu Muhammad Zori ya. Saya perjelas saja. Ini namanya adalah lalu Muhammad Zori. Dia ini memecahkan rekor nasional lari 200 meter U20 di Kejurnas Atletik 2019 yang lalu ya. Tercatat waktu 21,7 detik di Stadion Pekansari Kabupaten Bogor tahun lalu 2019 yang lalu. Oke. Ada 3 jenis start dalam lari. Ada yang bisa nyampaikan apa aja? Saya, Pak. Siap. Terus siapa itu? Pak Ervita, Pak. Oke. Start jongkok, start berdiri, start melayang. Jongkok, start berdiri, start melayang. Iya, Pak. Ada lagi? Yang lain? Sama semua? Sama Pak. Sama Pak. Sama ya. Oke, kita lihat. Start berdiri yang pertama atau disebut standing start digunakan pada lari jarak menengah atau jarak jauh. Setuju ini ya? Jarak menengah dan jarak jauh ya? Iya, Pak. Terus sepakat. Terus start melayang. Start melayang ini kata bahasa Inggrisnya itu flying star ya, digunakan pada nomor estafet. Nah, nomor estafet ini terdapat pada lari nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan nomor satunya star apa yang dipakai pada estafet, Pak? Apa? Anak sekalian. Jongkok, Pak. Jongkok, Pak. Oke, Star jongkok, Pak. Benar sekali, benar ya, benar. Yang selanjutnya star jongkok. Nah, star jongkok ini lebih banyak digunakan untuk lari jarak pendek. Ada yang tahu kenapa lari jarak pendek digunakan untuk star jongkok? Tidak tahu, Pak. Supaya kecepatan penuhnya cepat Pak. Untuk mencapai kecepatan maksimalnya cepat. Oh, oke. Berarti biar sampai kecepatan maksimal ya Pak ya. Nah, kenapa star jongkok itu dipakai? Karena star jongkok ini dilakukan untuk mulai kecepatan optimal dari sejak awal ya. Benar tadi yang dikatakan oleh Dova. Terus star jongkok juga memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal.
Terus yang ketiga, start jongkok jarang dilakukan oleh seorang pelari untuk lari jarak jauh. Tidak membutuhkan karena kenapa? Lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal pada saat lari. Oke. Dari gambar yang dilihat ini dapat kita perhatikan gerakan start lari jarak pendek aba-aba bersedia ya. Yang pertama itu salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jengkal dari garis start kaki. Kaki satunya diletakkan ke depan samping lutut yang menempel tanah lebih kurang 1 kepal. Badan membungkuk ke depan, kedua tangan diletakkan di tanah di belakang garis start, keempat jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V. Inilah kalau kita untuk memulai aba-aba bersedia. Semuanya belum ada gerakan, semuanya hanya berada di menempel sama tanah semua, ya, belum ada tambahan gerakan. Terus keempat, kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Tetap konsentrasi. Lanjut ke aba-aba bersedia. Ini gerakan sikap start. Nah, ini lanjutan dari tadi bersedia, ya. Sikap start. Ini siap ini. Bukan bersedia ya, siap. Saya salah tulis ini. Sikap aba bersiap ini. Kemudian lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat setinggi bahu dan berat badan di bawah kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Sehingga kaki ini bisa dibaca ya, anak-anak semua bisa terbaca kan semuanya tulisan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Itu. Yang selanjutnya adalah sikap aba-aba ya. Nah, sikap aba-aba ya ini coba tolong dibacakan. Ya ini aja kalau enggak siap ya nih, enggak siap baca ya ini aja. Sinyal mungkin, Pak. Oh, enggak, saya aja, Pak. Oke, sinyal ya. Sikap aba-aba, gerakan sikap start lari jarak pendek, aba-aba. Ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Sudah, Pak? Oke. Ada yang perlu ditanyakan di sini? Ada yang kurang jelas kira-kira yang dari sikap ya ini, Pak? Jelas, Pak. Jelas semua ya? Oke. Ya, Boleh Pak. kita lanjut ya? Lanjut. Lanjut, Pak. Ini kita lanjut gerakan berlari. Nah, gerakan pada saat berlari setelah aba-aba biasanya kan kalau kita lari jarak pendek itu aba-aba ya itu dari mulut ya. Ada juga dari peluit startnya. Pit, lari kan seperti itu. Nah, ada juga lagi dari pistol. Oleh karena di sekolah itu tidak boleh bawa senjata api, ya kita pakai peluit aja. Terus pendaratan kaki tetap sama, yaitu dengan telapak kaki bagian depan ya. Nanti didorong terus. Terus sikap badan memang harus condong ke depan, pandangan lurus ke depan, ayunan lengan dengan kuat ke depan dada. Terus otot leher rileks. Terus yang selanjutnya adalah memasuki garis finish ya. Ketentuan masuk garis finish adalah bagian tubuh mau manapun yang lebih dahulu menyentuh garis finish. Bisa kita lihat di sini gambar salah satu atlet. Oh, ini dia sekuat tenaga untuk memasukkan mana yang lebih dahulu masuk ke garis finish. Memulai dari kaki, kepala, kalau bisa hingga ke badan. Nah, dari rangkuman tadi bisa kita simpulkan. Yang pertama, lari jarak pendek adalah lari menempuh dengan jarak 400 meter ke bawah. Yang kedua, lari jarak pendek juga disebut lari sprint karena pelari berlari dengan kecepatan penuh dari start hingga finish. Yang ketiga, start yang digunakan pada lari jarak pendek adalah start jongkok atau crouching start agar mencapai kecepatan maksimal seawal mungkin. Itu gunanya tadi. Terus pelari jarak pendek atau sering disebut sprinter harus memiliki otot-otot tungkai yang kuat dan cepat atau memiliki power yang tinggi. Yang terakhir adalah teknik start, kecepatan berlari setelah teknik memasuki garis finish sangat menentukan keberhasilan dalam menentukan lomba lari jarak pendek. Karena jarak tempuhnya ya pendek, terus catatan waktunya sepersekian detik sangat menentukan urutan pemenang. Jadi oleh karena jaraknya pendek, catatan waktunya singkat, maka untuk menentukan urutan pemenangnya bisa lihat dari sana, di situ semua. Oke. Nah, untuk tugas ini Pak ada LKPD. Semuanya bisa nanti saya kira lewat WA Group ya, mohon dikerjakan. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa pada pagi hari ini. Mari berdoa dimulai.
Selesai? Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.